Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalan dulu ya. Nama saya Kaila. Saya dari Semarang, owner stokis H2220. Langsung aja ya saya mulai. Katanya nggak kedengeran, Mas. Suaranya kedengeran nggak sih? Udah selesai ngomong, sini masih ngomong. Dulu awal saya kenal bisnis NASA, saya itu beli NCE di sponsor saya, Bunda Nani. Nah itu dulu itu saya nggak langsung, maksudnya tuh nggak langsung daftar gitu, nggak. Dulu itu kan ya namanya seorang ibu-ibu ya pasti butuh yang namanya NCE kalau udah melahirkan. Nah itu waktu barang dikirim, saya itu di prospek tapi pakai itu ada kertas kertas putihnya itu yang buat merospek. Nah itu aku tuh keponya itu dilihatin dari selisih harganya gitu, tapi saya nggak langsung tertarik daftar itu, nggak. Kalau nggak salah sih sampai 3 bulan itu di prospek ulang. Ya kepo-kepo, namanya juga seorang IRT, terus punya anak 3, yang 2 kecil, baru umur 9 bulan, plus kembar. Jadinya kalau mau daftar gitu kan harus pikir-pikir dulu gimana. Tapi niatnya itu dulu itu nggak mau jalan bisnisnya, cuma kalau pemakaian produk itu biar dapat harga miring. Halo Mbak Eni, alhamdulillah kembar baik. Sekarang yang satu lagi tidur, yang satu sudah bangun. Gimana Mbak Eni kabarnya? Saya lanjut ya. Setelah selama 3 bulan itu rasanya kan maju mundur ya. Nah terus izin sama suami itu suaminya tuh sempat nggak bolehin, soalnya kan punya anak kecil, nanti gimana kan gitu. Terus yaitu lama kelamaan tak ceritain sedikit lalu diizinin itu ada syaratnya juga, nggak langsung daftar gitu langsung seperti teman-teman bisa bebas gitu, itu enggak. Saya itu dulu diizinin tapi yaitu cuma hanya untuk pemakai saja. Dan kalau mau jualan enggak apa-apa, tapi yang penting prioritaskan dulu anak dan keluarga. Soalnya kan kita itu tinggalnya itu saya cuma bersama anak saya 3, terus suami saya itu kerja jadi kontraktor, tapi pulangnya itu 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali. Nah itu di rumah hanya 2 hari, pulang Jumat malam, nanti Minggu malamnya berangkat lagi. Jadi ya itu didaftarin, tapi ada syaratnya seperti itu. Ya udah aku iyanin aja, sambil belajar pelan-pelan enggak apa-apa. Niatnya kan gitu. Lah setelah itu dulu saya daftar itu masih berapa ya, 100.000 dulu. Sekarang udah 200 ya, 100.000. Nah itu setelah daftar itu nggak langsung saya jalanin, misalnya seperti teman-teman langsung closing banyak gitu. Saya itu nggak tak jalanin, sampai tidur tuh 8 bulan itu kan sama sekali nggak pernah jalanin. Cuma yaitu order NCX-nya itu kalau habis
saya order lagi gitu. Halo Bunda Nani, I love you Bunda. Dan selama 8 bulan memang saya tuh nggak pernah sama sekali namanya posting, itu nggak pernah di grup, itu juga nggak pernah namanya nongol di grup, itu nggak pernah. Makanya selama 8 bulan itu ya nggak pernah closing, karena saya juga nggak pernah mau sinergi di grup. Dan setelah lama-lama di grup itu kok rasanya kepingin ya sama teman-teman yang lainnya, kepingin closing terus, lihat paketannya banyak, closing member gitu. Lama-lama itu pemikirannya itu agak sedikit terbuka, kok aku nggak nyoba ya gitu. Dalam hati itu timbul seperti itu. Terus itu kan pas posting dulu saya tuh emang gaptek banget, bener-bener nggak bisa. Itu kalau ADD pertemanan aja saya itu dulu nggak bisa. Terus dulu saya pakai WA aja saya itu nggak bisa, apalagi soal transaksi ya. Lah itu kalau mau messenger gitu ya, mau inbox gitu, add pertemanan terus dikonfirmasi mau inbox gitu aja, aku nelpon sama suami saya Pak Ari, itu tak telepon, dia kan posisi kan kerja. Lah itu saya telepon gitu, ini caranya kalau mau inbox ini gimana gitu. Saya tuh emang bener-bener gaptek, sebenarnya agak malu sih ya kalau cerita itu, agak malu, tapi ya gimana ya. Maaf keputus. Nah itu dan dulu itu ya pas 8 bulan habis bobok manis, terus belajar sedikit-sedikit sinergi di grup. Alhamdulillah sinergi nggak ada 2 bulan closing NCX 1 itu dikirim ke Pati aja dulu itu kan jauh. Lah itu kan via paket sayanya bingung caranya marketing itu gimana, nanti caranya transaksi itu gimana. Wong sayanya aja nggak punya nomor rekening gitu kan. Lah itu setelah itu saya tanya lagi sama suami. Tapi dulu alhamdulillah itu saya itu setelah mau aktif pelan-pelan gitu selama 2 bulan tuh saya tuh udah mau stok produk, tapi stok produknya itu ya nggak banyak, sedikit, NCX 1, Herba 1, Blumen, seperti itu. Kalau skincare saya dari dulu emang agak susah ya jualan skincare, emang saya jualannya itu yang obat-obatan gitu. Lah itu setelah transaksi itu aja. Setelah transaksi udah itu sama konsumen yang ada di Pati itu barangnya saya kirim. Baru pertama kali saya ngirim barangnya itu nyasarnya itu cuma beda gang. Dari gang 2 malah itu yang ngasih alamatnya ke gang 3. Jadi itu kesalahan itu enggak dari pihak saya, tapi dari konsumen sendiri yang ngasih alamat jalannya itu yang salah. Nah setelah itu kan sampai satu minggu itu nggak nyampe barangnya. Lah tapi barang itu udah diterima di gang sebelahnya. Itu saya tuh dimarah-marahin sama konsumen itu. Mungkin dulu kalau mau muntaber ya kemungkinan berpikiran seperti itu ya. Terus saya ya lumayan agak down, soalnya kan baru pertama kali ngirim NCX malah nyasar. Lah itu saya bingung lagi, terus cara ngurusnya itu gimana ini, saya harus nanya sama siapa.
Saya bingung lagi seperti itu. Setelah itu saya telepon sama sponsor saya Bunda Nani, tak telepon. Itu terus dikasih tahu, suruh cek resinya gini-gini gitu lah, lama kelamaan kan jadi tahu. Terus mau sinergi di grup pelan-pelan sambil berjalannya waktu, alhamdulillah closing sedikit demi sedikit. Saya itu dari dulu itu ya, dari awal mulai aktif itu kebanyakan closing itu produk yang punyanya cowok, jarang closing punyanya cewek, itu jarang. Dulu pas ada Blumen, nah itu pas boomingnya Blumen, saya tuh kalau nyetok Blumen tuh banyak banget, soalnya closingnya yaitu sampai itu sama sponsor saya Bunda Nani sama Mas Dede itu dijuluki Ratu Blumen apa Master Blumen gitu dulu. Sekarang pun gitu. Musim kules, alhamdulillah kules. Bulan kemarin mau lebaran aja, 1 bulan dari tanggal 23 sebelum lebaran sampai akhir bulan itu habis 30 kules. Saya tuh nggak tahu kenapa kalau promosi sama cowok itu gampang banget, tapi kalau closing skincare gitu saya emang agak susah. Tak lanjut ya teman-teman ya. Dulu itu ya motivasinya saya gabung di NASA itu pertama pengen punya rumah sendiri. Emang saya itu dulu waktu awal daftar di bisnis NASA itu saya tuh ngontrak terus tinggalnya juga sama anak-anak ya, kepingin lihat kalau main bersama tetangga gitu punya rumah sendiri itu. Terus lihat suaminya tuh kerja berangkat pagi terus sore pulang gitu kan, kita kan sebagai ibu terus lihat anak-anaknya masih kecil, lah itu kan ya ada rasa gimana gitu ya. Soalnya juga jauh dari orang tua saya kan di kampung, saya tinggalnya ya lumayan di kota. Jadinya ya sama orang tua itu nggak setiap hari bisa ketemu, paling dijenguk seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah gitu. Dulu itu ya sebelum kami sinergi bersama itu emang bingung sih mau ceritanya tuh gimana ya. Pokoknya cerita itu motivasinya itu pengen punya rumah sendiri, pengen punya mobil, terus pengen anak-anak itu bisa lihat ayahnya setiap hari di rumah, itu pasti semua tuh pengen seperti itu lah. Dari mulai motivasi itu saya langsung bangkit pelan-pelan itu. Saya itu dulu itu fokus 2 bulan, terus 2 bulan itu saya langsung punya 2 frontline, terus naik peringkat manajer ke SM itu berapa bulan ya Mbak, lihat betul Mbak? Yang mana? Ini yang SM ke manajer ke SM. Ini bulan Juni 2016. November ya Bun? November ke Januari. Berapa bulan? Berarti November naik SM, November, Januari, Februari, Maret. Berapa itu? Berapa bulan Pak dari Silver Manager ke SM? Silver Manager ke Gold Manager 3 bulan. 3 bulan ya? Terus dari Silver Manager ke Gold Manager itu 3 bulan. Tapi setelah naik Gold Manager omset 10.000 itu langsung turun, omsetnya tuh langsung turun menjadi, kalau nggak salah itu seingat saya itu 3.000. Jadi 3.000 itu karena
ada banyak kaki lah yang hilang. Jadinya saya itu tetap semangatnya itu gimana, yaitu kalau saya nggak semangat terus gimana nanti, kan lihat anak-anaknya juga masih kecil-kecil, suaminya itu baru saja sinergi. Ini saya mau cerita sedikit ya, ceritanya agak muter-muter plan, maaf ini agak grogi. Mau cerita gimana caranya dulu ngajak sinergi sama suami ya. Dulu waktu waktu ngajak sinergi suami itu, saya tuh niatnya tuh cuma seperti ini ya. Karena kan dulu anak saya yang kembar itu kan, yang kecil itu, yang adiknya itu kan sering sakit-sakitan, ya namanya anak kecil ya. Mesti kalau 3 bulan sekali itu anak saya yang kembar itu mesti masuk rumah sakit setiap 3 bulan sekali. Lah itu pokoknya setiap 3 bulan sekali itu. Dan setiap dia tuh masuk rumah sakit, dia tuh mesti tanya, nangis gitu, nyariin ayahnya gitu mesti. Jadi saat dia tuh ada di rumah sakit, yang dicari itu pas cuma ayahnya saja. Dia sama saya aja nggak mau kalau nggak sama ayahnya tuh sama mbah kakungnya gitu kan. Tapi ya itu tadi posisi ayahnya itu lagi kerja di Purwokerto, kan tambah sedih ya. Jadi seorang ibu, anaknya nangis-nangis terus nyari ayahnya. 3 bulan sekali tuh masuk rumah sakit, mesti 3 bulan sekali itu. Pas tuh 3 bulan mesti dia tuh sakit. Terus saya kan berpikir lagi, ini lihat teman-teman yang lainnya kok bisa. Makanya walaupun saya tuh orangnya gaptek, walaupun hanya saya lulusan SD, saya tetap harus bisa seperti mereka. Alhamdulillah pelan-pelan saya mendapatkan Fruitland saya tuh dulu jauh-jauh semua, nggak ada yang deket. Nah itu saya semangat, saya HS kemana-mana. Nah itu dulu pas awal mula suami sinergi itu, suami saya itu kan lagi cuti. Soalnya semenjak menikah itu belum pernah cuti sampai berapa ya, kalau nggak salah itu hampir 3 tahunan itu kerja itu nggak pernah cuti. Nah itu setelah cuti itu pelan-pelan itu HP-nya, kalau saya iklan itu HP-nya tak tang gitu, pelan-pelan sampai dulu tuh pernah bilang, "Mbok jangan ditang, kan aku kan malu sama teman-teman," kan gitu kan. Saya kan dari dulu ya itu jualnya itu obat untuk laki-laki, nggak pernah jual yang untuk cewek, itu saya tuh nggak pernah. Ya mungkin wajar aja ya kalau suaminya itu mungkin malu, soalnya istrinya kok jualan obat kok kayak gitu, mungkin seperti itu ya. Setelah suami mau sinergi itu, suami itu kami jalan berdua. Kami itu bagi tugas, soalnya kan yaitu punya punya anak kecil 2. Yang gede masih SD. Lagi itu kami itu bagi tugasnya itu ngambil produk. Dulu saya tuh ngambil produknya itu di Banjarnegara, dari Bawen Semarang PP ke Banjarnegara. Itu suami saya ngambilin dulu kan. Stokisnya Banjarnegara, stokisnya R1418 Bunda Nani. Nah itu kami tuh bagi tugas.
bagi tugasnya. Kalau suami nggak belum ngambil produk itu nanti saya tuh semenjak dari omsetnya turun itu saya itu nggak pernah tidur kalau malam, nggak pernah tidur. Ya itu tadi saya tuh inget impiannya pengen segera punya rumah sendiri. Soalnya saya dulu tuh waktu omset turun itu ngontraknya udah 3 tahun. Dan kalau ngontrak itu ya kalau pindah-pindah kan capek, soalnya kan barangnya banyak, wong anaknya juga banyak ya. Jadi saya berpikir pokoknya sebelum 2019 akhir harus bisa beli rumah sendiri. Lah itu waktu omsetnya turun, malamnya tuh saya tuh nggak pernah tidur. Saya prospek terus itu dalam 1 bulan aja. 1 bulan itu saya dapat pernah atau 1 minggu apa 2 minggu kalau agak lupa sih teman-teman, itu pernah dapat member 15. Jadi saya itu sampai sekarang itu ya kalau malam itu emang udah kebiasaan jarang tidur. Lah itu untungnya kan kalau sinergi sama suami. Lah itu kalau pagi bisa ngopeni anak-anaknya dulu. Nanti saya kan kadang habis sholat subuh langsung tidur lagi. Saya tuh dulu pernah 3 malam tidur sama berapa jam itu. Ini mata saya tuh sampai bengkak-bengkak gitu juga pernah dulu. Jadi benar-benar ngerasain berjuangnya untuk menuju stokis itu seperti apa. Dan dulu kalau Pak Ari ngambil barang ke Banjarnegara itu berangkatnya pagi jam habis sholat subuh biasanya jam 5, setengah 6 gitu berangkat. Nanti sampai rumah itu kadang jam 1 malam. Kalau nggak jam 1 malam tuh jam 2. Jam 2 pagi itu baru nyampe rumah. Saya itu kadang ya kasihan, tapi ya gimana ya. Soalnya ya untuk kebutuhan tim saya juga. Lah itu tapi kami saling suami istri saling support satu sama lain. Jadi saat ada kendala, ada apa bisa cerita sama suami. Jadi saya tuh nganggep suami saya tuh bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai teman curhat, sebagai teman. Pokoknya suami saya tuh segalanya pokoknya. Karena ya kalau yang belum pernah lihat suami saya pasti takut. Wajahnya itu kereng banget. Pak Ari itu kereng banget wajahnya, tapi hatinya baik kok, nggak pernah marah-marah. Dulu pas pertama kali Mbak Yuni, si Wahyuni Bogor itu KDI Plus sama suami saya itu sampai cerita, dulu tuh mau nanya itu aja nggak berani soalnya wajahnya kereng banget. Tapi kalau udah kenal itu enggak. Lanjut ya teman-teman ya, setelah omset saya turun itu sampai berapa bulan gitu saya fokus lagi, saya rekrut, saya bina grup. Jadi setiap malam itu saya tuh pokoknya nggak pernah tidurnya pokoknya kalau siang. Ojo GR Ari Haryono. Saya tuh nggak pernah malamnya itu pokoknya nggak pernah tidur. Kalau tidur itu siang. Lalu itu saya fokus 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Alhamdulillah saya itu stokis. Seneng banget rasanya 1 tahun 2 bulan itu cepet banget kok teman-teman. Tapi ya itu tadi dalam waktu saya fokus 1 tahun 2 bulan itu ya banyak banget ya pastinya kerikil-kerikil di tengah jalan. Tim saya itu semua tuh tinggalnya tuh di kampung. Jadi jalannya itu berbelok-belok di gunung-gunung. Timnya itu rumahnya tuh di gunung-gunung semua. Jadinya dulu tuh impian punya mobil ya punya impian, punya target punya mobil. Tapi ya itu saya mikir lagi 2 kali. Mikir lagi itu kenapa? Soalnya timnya itu di gunung-gunung semua, jalannya naik turun, mobilnya muat. Terus ganti
saya nulis lagi buat impian beli motor besar gitu. Lah itu soalnya kan saya kalau HS tuh berempat, saya, Pak Ari, terus si kembar. Jadi kemanapun saya pergi pasti berempat. Motornya dulu tuh Vario 125 cc itu dulu. Jadi berempat kalau home sharing itu naik motor tuh berempat. Pernah dulu itu habis home sharing dari Limbangan Boja dulu itu kan gerimis pulang dari sana. Lah itu dulu naik motor itu Vario itu pas naik tanjakan itu motornya mogok, nggak kuat naiknya. Lah itu di belakangnya itu ada truk. Wih, saya rasanya panas dingin banget, masih keinget sampai sekarang. Jadi kemana-mana itu berempat. Mungkin tim saya tahu ya, kalau saya HS di tempatnya teman-teman pasti tahu ya, setiap ada saya mesti anak saya tak bawa, suami saya tak bawa ya. Dulu itu saya nggak nyangka banget loh kalau suami itu mau sinergi. Itu saya tuh nggak nyangka banget, soalnya kan apa ya, mungkin ya mau dalam hati itu seperti itu. Tapi kalau saya ingat lagi itu soal anak itu seperti itu, saya pokoknya nekatnya itu gimana, nekatnya itu pokoknya ya harus berani ngambil resiko. Soalnya saya mau cerita sedikit ya Plan ya, maaf ya Plan, cerita sedikit ya. Saya itu dulu itu sampai dikatain sampai dikatain seperti ini sama Pak Ari. Kan Pak Ari kan kontraktor. Kalau masalah gaji ya lumayan, gajinya dulu aja udah 7 juta. Lah itu kok saya tuh daftar NASA. Lah itu sampai itu apa aku ngasih uangnya itu kurang. Ya bukannya masalah kurang ya, tapi kalau kerja kan bukan milik kita. Kalau nanti kita nggak kerja kan kita kan nggak punya uang toh. Tapi kita punya bisnis, walaupun nanti bisnisnya udah berkembang, terus pasti bisnis itu milik kita. Kita kalau bisnisnya udah berkembang kan kita kan enak tinggal bina grup via HP, uangnya datang sendiri. Saya itu dulu pokoknya itu nggak sempet berpikiran pokoknya sinergi suami istri itu enggak. Saya kan juga nggak berani, soalnya gajinya suami aja udah segitu. Nanti kalau dia nggak kerja itu gimana, mau makan apa gitu misalnya. Soalnya kan ya maklum ya kalau punya anak banyak. Mbak Sri Wahyuni cerita. Kebutuhan banyak, terus kalau nanti suami nggak kerja itu gimana? Saya tetap berpikiran seperti itu. Dulu itu kan ya takutnya anaknya itu kan, kalau anak saya kan dari dulu kan nggak pernah minum susu, minumnya susu formula. Soalnya lahirnya kan prematur, jadi susu formula sampai sekarang umur 5 tahun. Nah itu saya tuh sempat berpikirnya tuh maju mundur, kira-kira tuh mau nggak sih kalau diajak sinergi bareng, bisnis bareng. Dan dulu juga ya kalau pas belum sinergi itu, kalau pulang kerja itu jam 9 itu saya tuh udah diajak tidur. Kalau ketahuan online gitu HP-nya tuh dibuang dulu itu. Jadi makanya saya tuh seneng kalau nanti Pak Ari tidur duluan, terus sama si kembar saya gitu bisa nyuri online. Soalnya ya itu tadi kalau Pak Ari pulang, kalau Pak Ari pulang itu saya main HP, mesti tuh bilangnya tuh gini sama marah-marah. Mesti lah bojone mulai ngono iku tak dolinan HP wae. Mesti ngomongnya tuh gitu. Jadi saat dia pulang itu HP-nya tuh tak umpetin, tak ditaruh di pinggiran kasur, saya tidurnya di pojokan, di paling pojok gitu.
Nah itu kalau udah tidur baru saya online. Pernah jadi berantem. HP saya itu dulu 2 kali dibanting sampai pecah. Yaitu gara-gara online itu. Gara-gara online gitu. Jadi nih pokoknya tuh dia tuh intinya dulu tuh daftar NASA boleh. Tapi saat suami di rumah itu prioritaskan dulu anak dan suami, nanti bisa mainan HP lagi. Dulu tuh seperti itu. Nggak turu plan lah kayak ngomong Pak Ari. Terbuka pikirannya untuk berbisnis itu ya. Seperti itu ya tadi ya teman-teman ya. Impian saya yaitu pengen dang punya rumah sendiri. Orang ngontrak itu nggak selamanya enak, soalnya ngontrak itu tetap nanti akan pindah-pindah. Dan alhamdulillah itu belum akhir tahun 2019 itu saya udah bisa beli rumah, walaupun itu di perumahan, tapi ya seneng. Karena sudah ayem lah intinya kalau punya rumah sendiri. Jadi beli rumah dulu selang berapa bulan, terus bisa beli motor ya lumayan besar, motor ADV keluaran 2019 itu. Jadi agak seneng soalnya ya itu tadi kan motornya udah ganti besar, jadi dinaikin berempat tuh tetap oke. Lek dulu waktu motornya itu masih Vario 125 itu agak takut, soalnya kan suami istri kan badannya seksi semua. Ya Allah, aku terus grogi. Intinya ya buat teman-teman yang mungkin saya belum seperti upline atau stokis lainnya ya. Saya tuh masih banyak belajar. Soalnya juga saya tuh masih kadang tuh bingung sendiri, apalagi kadang anaknya rempong gitu ya. Lah itu saya tuh juga masih banyak belajar. Untuk teman-teman yang belum stokis, pokoknya tetap semangat, nikmati aja itu kerja kerasnya, perjuangannya, nanti pasti akan ada hasilnya ya teman-teman ya. Ini malah jadi salting ya, lihat komen-komennya Mas Adit sama Mas Dede nih. Alhamdulillah sekarang udah stokis, udah punya rumah sendiri, fokus dalam 1 tahun 2 bulan loh. Seneng banget pokoknya sekarang udah nggak ngontrak, udah nggak pindah-pindah rumah, udah punya rumah sendiri. Target tahun ini insya Allah bisa beli mobil sama sama menumbuhkan stokis lagi di kota Semarang ya. Alhamdulillah tim saya itu semua tuh area kawasan Semarang. Jadi yaitu sering kalau home sharing gitu sangat mudah untuk saling kedekatan. Enaknya kalau punya tim deket-deket ya seperti itu. Dulu itu saya tuh punya target, yaitu kalau punya tim itu deket-deket itu kok enak ya. Dulu kan lihat Mas Adit ya, lihat Mas Adit itu
timnya deket-deket saudara-saudaranya gitu. Saya tuh walaupun saya itu emang gaptek, tapi ya setiap dapat materi gitu saya tuh praktek pelan-pelan. Saya tuh bener-bener gaptek orangnya itu ya. Yakin saya tuh bener-bener gaptek, makanya saya tuh sekarang tuh sangat bahagia ya dengan diri saya sendiri bisa jadi seperti sekarang ini ya. Dulu saya tuh kalau ada apa-apa nelpon sama Bunda Nani sama Mas Dede, misal mau ada yang ditanyakan apa, iya plan dijubit kayak lo njur nangis, HP ini dijaluk paling. Doain ya plan biar tahun ini punya mobil baru ya plan ya. Teman-teman saya konjur bingung ya. Ayo siapa misalnya ada yang mau tanya gimana caranya bisa suami sinergi apa gimana atau gimana, silakan. Saya kok jadi bingung sih tadi mau ngomong apa, muter-muter. Halo Mbak Rohma. Oh ini downline Soleka saya ini bertanya. Padahal dia lagi ada di rumah saya loh, lagi di stokis. Dia tanya, Bunda gimana awal mulanya Pak Ari mau sinergi? Dulu ya awal mulanya Pak Ari mau sinergi itu ya seperti tadi tak ceritain. Dia tuh Facebooknya tuh sering tak tang gitu. Terus kalau dia pulang, saat dia pulang kerja itu di rumah itu tak ajak COD ya, tak ajak COD gitu. Terus tak ceritain ini aja Mas Adit, Mas Ari gini-gini, Mas Adit, Mas Andika gini aja mau bisnis ini untungnya itu banyak. Terus dulu pas awal gabung itu, pas awal mau sinergi itu langsung closing NCX terus sama paket diet satu paket. Jadi untungnya itu kalau nggak salah dulu itu hampir 250-an lebih. Nah itu pas dia terima uang transferan gitu tak giniin, gimana enak enggak cuma mainan HP tapi dapat untung ya, tak gituin dulu itu. Jadinya dia tuh pelan-pelan dia tuh mau. Terus dulu kan juga itu waktu KDI Plus, pertama kali KDI Plus kan saya kan nggak KDI Plus, itu yang tak suruh berangkat itu kan Pak Ari. Dulu Mbak Sri Wahyuni ketemu sama Pak Ari ya, sama Mbak Sitkom ya. Tuh tak suruh berangkat KDI Plus saja berantem dulu. Kok disuruh KDI Plus. Dia itu neng kono terus kon ngapain aku? Ngomongnya tuh gitu. Ya wis manut aja, engko neng kono ngopo wae iku kan nanti kan jenenge enek kancane engko ketemu Mas Dede sama ketemu Bunda Nani, aku gitu. Lah itu juga berangkat terus pas selesai KDI Plus itu juga pas pulang sampai rumah itu cerita gini-gini dapat materi itu seperti ini itu. Lalu dia tuh mau praktek. Lah itu praktek jualan dulu. Ya, praktek jualan pelan-pelan terus tak ajak seminar one day di Banjarnegara dulu. Itu berangkat subuh jam 4 sampai rumah jam berapa ya, 12 malam kalau nggak salah. Itu sama frotelenku. Tapi dulu itu sebelum dia tuh sinerginya itu full lah itu ya tetap sering cekcokan gitulah. Mungkin ya kemungkinan ya malu kok cowok kok jualan gitu kemungkinan ya gitu.
teman-teman, saya mau cerita lagi sedikit lah, ini agak muter-muter ya. Dulu ya, setelah 10.000 PV itu terus omset saya anjlok itu, saya tuh bener-bener prihatin banget. Soalnya timnya kan juga banyak, terus harus stok produk banyak juga. Soalnya kan kalau tim saya kan misalnya kan ada uang ada barang, soalnya kan deket-deket pada datang ke rumah belanja itu kan, bawa uang ambil barang kan gitu, nggak ada yang sistem transfer ya, soalnya deket-deket semua. Lah itu dulu itu pas di posisi GM langsung omset turun itu tabungan nggak punya, terus pokoknya tabungannya itu udah habis. Jadi untuk sehari-hari itu memang saya itu kalau disuruh jualan itu emang lumayan bisa ya. Jadi untuk makan sehari-hari aja saya itu dari jualan. Saya itu pernah sendiri sampai 1000 PV. Sampai 1000 PV itu saya juga pernah sendiri. Itu karena apa? Yaitu tabungan udah habis, suami udah terlanjur jebur di NASA. Kalau udah terlanjur basah ya udah terlanjur sekalian, nekatnya kami kan seperti itu lah ya. Itu jadi dulu itu Pak Ari suami saya itu dulu tuh nggak pernah makan yang namanya ikan asin. Lah itu saya tuh ya namanya memprioritaskan tim dulu supaya timnya kan produknya terpenuhi saat mereka belanja kan, biar ada barang. Jadi kan kalau barangnya banyak kan timnya kan juga semangat. Lah itu saya itu ada kalau nggak salah itu selama berapa bulan ya, hampir 3-4 bulan itu saya itu setiap hari itu masaknya itu sama daun singkong, daun pepaya, terus lauknya itu hanya ikan asin. Kadang ikan asinnya itu disambel. Saya tuh pernah mengalami seperti itu ya. Jadi saya tuh kalau masak ayam itu hanya untuk anak-anak. Untuk anak-anak itu ayam satu, sayap satu itu pernah tak jadiin 2. Itu biar apa? Biar bisa beli ayam setengah kilo gitu, biar bisa buat 1 hari. Lah itu biar nanti sampai sore anak-anak makan itu masih ada lauk. Saya kalau keinget itu rasanya sakit sekali loh, sakit banget. Dulu suami yang nggak pernah makan nggak pernah makan ikan asin, sekarang jadi suka makan ikan asin. Yaitu pokoknya benar-benar luar biasa banget perjuangannya. Mungkin kalau yang baru-baru gabung di tim saya mungkin ya belum berapa tahu ya. Soalnya saya kadang kalau mau bercerita gitu saya tuh masih maju mundur, soalnya kalau inget itu pasti timbul rasa bapernya, itu timbul. Kadang juga nggak kebayangkan mau sampai seperti itu. Tapi ya itu tadi, dengan perjuangan kami selalu bagi tugas. Siangnya Pak Ari nungguin situin, nyuapin situin, sayanya tidur. Kalau malam Pak Ari tidur, saya bergadang. Seperti itu ya, alhamdulillah membuahkan hasil, rumah tercapai, stokis juga alhamdulillah. Targetnya mundur 2 bulan ya alhamdulillah, soalnya ya lumayan lah ya gitu. Rumah pribadi sekarang juga sudah punya. Saya itu kalau punya keinginan itu kalau punya keinginan itu pinginnya itu ndang tercapai gitu. Pokoknya tak kejar terus, walaupun diriwangi malamnya nggak pernah tidur gitu, tetap saya kejar. Alhamdulillah ini udah buat impian yang dulu daftar sampai GM, alhamdulillah udah terchecklist semua
Dan ini alhamdulillah sudah membuat impian baru, semoga disegerakan terchecklist juga. Mbak Farah, Bun, bagaimana suami bisa respon positif dengan bisnis NASA? Dulu itu saya itu gini ya, apa itu namanya, kalau order produk gitu suami daripada via paket kan, kalau order produk sekali order kan banyak, belanjanya kan banyak, di atas 3 juta kalau setiap belanja gitu lah. Itu suami tak suruh datang ke stokis, Mbak, ke stokis. Makanya kalau suami saya itu ke Banjarnegara ke stokis tuh berangkat pagi jam 5:30 gitu, jam 2 pagi baru pulang. Itu keliling, Mbak, habis ke stokis terus ke rumahnya Mas Andika, habis ke rumahnya Mas Andika terus ke rumahnya Mas Adit gitu. Dia tuh muter terus gitu setiap, makanya apa itu namanya, dulu tuh waktu pertama kali tak suruh juga itu dia tuh agak nggak mau, tapi aku kan orangnya kan cerewet, Mbak, ya jadi ya tak itu gitu-gitu terus, jadi dia mau pelan-pelan. Terus kan mungkin suami saya itu enak kali ya bisa ngobrol langsung. Terus kan dulu sudah tahu kalau apa potensinya bisnis NASA, diceritain sama Mas Dede, sama Mas Dika, sama Mas Adit gitu, Mbak. Makanya enak banget sih kalau deket sama Upland gitu, apalagi suaminya udah sinergi, pasti nanti dibantuin sama Upland. Ini aja udah berapa bulan ya, Pak Ari itu udah bingung plan, katanya mau ke Banjar, tapi kan masih ada corona, jadinya ya nggak tak izinin. Nanti corona udah lama, makanya dia tuh udah bilang rasanya pengen ke Banjar gitu terus. Jadi waktu ngajak sinergi itu nggak langsung mau sinergi, maksudnya nggak langsung dia tuh mau tuh nggak, tapi ya tetap banyak berantemnya juga dulu tuh, sering banget berantem gitu dulu. Kalau diajak HS ya, kalau ada HS di rumah itu Pak Ari itu nggak pernah ikut. Pak Ari cuma masakin apa, buatin teh, udah itu ditinggal tidur. Saya HS-nya sama frotter dan downline gitu nggak pernah ikut, nggak langsung, agak lama. Tapi ya itu tadi, sering-sering ke Banjar, jadinya dia tuh bisa terbuka sendiri. Alhamdulillah ya Plan, makasih ya Plan. Salam kenal Mbak Bintang. Mbak Indri, ya Bun, bosoku yang tak pamerin untungnya jadi semangat nek tak suruh COD. Iya, pamerin aja untungnya, tapi setiap suami kan beda-beda ya. Jadi ya mungkin ada yang gitu ya, ada juga yang mungkin agak susah. Kalau dulu mas suamiku gitu, kalau pas pulang tak ajak COD gitu. Dulu ya teman-teman ya, saya itu pas ada Blue Man lagi boomingnya, saya itu sampai dipanggil sama Pak RT suruh ke rumah, dikira saya itu jualan obat yang terlarang dulu. Soalnya kan kontrakan yang dulu itu kan deket apa itu namanya, cewek cabi-cabi kan gitu. Dan itu kan setiap hari itu yang ke rumah beli Blue Man itu mesti ceweknya 1, cowoknya 2. Itu dia tuh naik motor bertiga, ceweknya di tengah. Lah itu saya tuh sampai dipanggil ke rumahnya Pak RT, ditanyain jualan apa toh, jane kok tamunya kok kayak gitu. Soalnya kan itu tadi kontrakannya tuh deket sama tempatnya cewek cabi-cabi gitu. Ya dulu tuh nangis waktu waktu dipanggil Pak RT gitu, takut mau ditanyain apa yo kok dipanggil.
Ternyata cuma ditanyain jualan apa gitu. Ya saya bilang saya jualan produk NASA Pak. Ini obat yang masalah masalah cowok-cowok, saya bilang gitu. Banyak banget tuh ceritanya, tak ceritain semua nanti nggak selesai loh. Sebentar ya teman-teman ya, tak scroll dulu, ini banyak banget. Lah Mas Rudi melu-melu Mas. Ya kami itu sinergi berdua, kami juga punya punya kelebihan dan punya kekurangan ya. Jadi kami itu selalu berusaha untuk saling melengkapi. Kalau Pak Ari itu kan bisanya kan via offline, jadi kalau ngomong itu face to face itu dia tuh bisa, tapi kalau dunia online tuh Pak Ari itu terus terang itu nggak bisa. Kalau saya sih malah suka via online. Jadi ya itu jadinya kami itu pokoknya saling melengkapi. Misalnya Pak Ari itu dapat konsumen atau calon prospek via online, itu pasti saya yang jawab. Lah itu nanti kalau saya closing member terus via offline gitu, nanti yang menerangkan itu Pak Ari. Jadi gitu. Jadi kami itu memang ada kekurangan. Kekurangannya yaitu tadi, ada yang bisa online, ada yang bisa offline. Jadi saling membantu ya. Enaknya tuh seperti itu kalau kita bisa punya partneran sama suami. Nggak kalau misalnya ada kendala sedikit gitu kan sebelum konsultasi ke sponsor gitu, kalau saya biasanya ke suami dulu, nanti sharing-sharing dulu sama suami berdua, baru ke sponsor.